warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 Indralaya. Saya Luciana Diseptiani. Saya Sartika Wulandari. Saya Karina Ristia Suryawan. Dan saya Kristareza Panduwinata. Tujuan pembelajaran. Mahasiswa menguasai fondasi saintifik pada materi protein. Prosedur percobaan. 1. Carilah dan pahami materi tentang pemisahan dan pemurnian protein. 2. Siapkan skenario video yang akan dibuat. 3. Amati bahan makanan yang mengandung protein. 4. Ambil video yang menunjukkan bahan makanan yang mengandung protein di sekitar lingkungan Anda. Sampel yang digunakan. Ada susu kedelai, ada tahu, dan daging ayam. Susu kedelai sesuai standar SNI, jumlah padatan pada susu kedelai sebesar 11,5%, kandungan protein 2,0%, dan nilai pH pada rentang 6-7. Menurut SNI, nilai kadar air pada tahu 81,33%, kadar protein 5,07%, dan padatan 12,83%. Pada daging ayam, menurut Lowry 2003, daging ayam mengandung protein 21%, lemak 19%, dan mineral 3,2%. Tentuan deret asam amino. Tahap pertama adalah hidrolisa semua ikatan peptida dari polipeptida murni. Campuran asam amino yang terbentuk dianalisa dengan kromatografi pertukaran ion untuk menentukan asam amino mana yang ada dan jumlah relatif masing-masing. Tahap selanjutnya adalah identifikasi residu asam amino pada ujung rantai polipeptida yang mengandung gugus alfa amino bebas, yaitu ujung terminal amino. Dalam prosedur tertentu, polipeptida diinkubasi dengan enzim karboksipeptidase yang menghidrolisis hanya ikatan peptida pada ujung terminal karboksil rantai tersebut. Selanjutnya, pemotongan rantai polipeptida. Beberapa metode dapat digunakan untuk memotong rantai polipeptida. Prosedur yang umum adalah hidrolisis enzimatik polipeptida oleh enzim pencerna tripsin. Enzim ini sangat spesifik dalam aksi katalitiknya, serta pada residu lisin ataupun arginin. 4. Identifikasi deret fragmen peptida. Deret asam amino tiap-tiap fragmen peptida yang dihasilkan dari tahap 3 lalu diidentifikasi. Suatu metode kimia yang disusun oleh Per-Edmonds biasanya digunakan untuk tujuan ini. Prosedur degradasi Edmonds mencirikan dan mengeluarkan hanya residu terminal amino dari peptida dan membiarkan semua ikatan peptida. Pemotongan rantai polipeptida semula dengan prosedur kedua. Untuk menetapkan susunan fragmen peptida yang dibentuk oleh tripsin, contoh lain dari polipeptida utuh. Reaksi cyanogen bromida terutama berguna karena senyawa ini hanya memotong ikatan peptida dengan gugus karbonil. Prosedur pemotongan kedua tidak dapat menetapkan dua atau lebih peptida yang saling tindih dengan peptida dari pemotongan pertama. Pemotongan polipeptida dengan enzim proteolitik lain seperti kimotripsin atau pepsin dapat dipergunakan walaupun enzim-enzim ini bersifat kurang spesifik. Pemisahan dan pemurnian protein. Kromatografi pertukaran ion dapat digunakan dalam suatu kondisi tertentu, di mana kontaminan produk yang dialirkan melalui kolom dapat terikat dan diabsorpsi oleh matrik. Sedangkan protein yang dikehendaki dapat terikat. Jenis kolom yang digunakan tergantung pada sifat protein yang akan dipurifikasi, antara lain titik isoelektrik protein. Pemisahan protein berdasarkan ukuran oleh filtrasi gel. Campuran protein di dalam larutan dialirkan ke dalam kolom butiran kecil berpori dari polimer hidrofilik. Kerap kali dipergunakan suatu turunan dextran. Molekul protein terkecil dapat menembus ke dalam butiran, tetapi molekul besar tidak dapat menembus ke dalam butiran. Berat molekul protein tertentu dapat ditentukan dengan membandingkan kecepatan aliran protein melalui kolom dengan kecepatan aliran protein lain yang diketahui berat molekulnya. Protein mempunyai daerah hidrofobik di permukaan yang dapat berinteraksi dengan resin. Resin yang mengandung gugus fenil atau alifatik mengikat protein. Protein yang paling hidrofobik akan terikat paling kuat.
Elusi dilakukan dengan pelarut yang kurang polar atau dengan menurunkan garam. Pembahasan 1. Protein dapat dipisahkan dan dimurnikan dengan metode filtrasi gel, kromatografi ion, dan elektroforesis. Deret asam amino rantai polipeptida dapat ditentukan dengan 6 tahap, yaitu tahap penentuan komposisi, identifikasi residu, pemotongan rantai polipeptida, identifikasi fragmen, pemotongan fragmen, dan penyusunan kembali fragmen yang saling bertumpang tindih.